Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, para pirsawan radio maupun TV yang ikut kajian pada pagi hari ini, kami ambil tema pada hari ini tentang korban. Karena insya Allah ya 1 minggu lagi lah kira-kira, 1 pekan lagi lah kita sudah memasuki Idul Korban, yang isinya di samping sholat Id adalah penyembelihan korban. Maka saat ini saya keluarkan brosur tentang korban. Sudah diserahkan, dibaca tadi dari awal sampai akhir, disertai dengan dalil-dalilnya, termasuk kebiasaan yang dilakukan oleh umat Islam pada umumnya, takbir yang bisa disebut takbiran itu. Ya, setelah selesai sholat wajib, biasanya dibaca takbir itu 3 kali, ya. Setelah maghrib 3 kali, setelah isya 3 kali, setelah sholat 5 waktu itulah 3 kali, sampai habisnya hari tasyrik. Memang di situ ada hadisnya, tercatat menurut hadis ini tadi setelah diteliti ternyata hadisnya banyak kelemahan-kelemahan. Disajikan ini hadisnya mungkar, ada hadisnya dhaiful jiddan, maksudnya lemah banget gitu, lemah sekali. Ada mungkar hadis jiddan ya. Nah, sehingga semua itu dengan singkat hadis takbiran. Takbir lah biasa diucapkan setelah sholat wajib dari subuh. Ya, itulah itu sampai habisnya hari tasyrik. Ternyata hadisnya tidak dapat dipercaya. Nah, walaupun sudah menjadi kebiasaan umumnya umat Islam, itu biasanya membaca takbir setelah sholat itu ya, sejak subuh menjelang hari raya Idul Adha itu sampai habisnya hari tasyrik. Nah, begitulah, sudah dibaca sampai selesai, belum saya lanjutkan, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan brosur ini. Saya dahulukan, mari ada pertanyaan, silahkan tanya. Ya, tentang masalah kurban. Bagi yang berkurban, yang dilarang potong kuku dan rambut itu, yang berkurban apa hewannya? Kalau yang berkurban enggak boleh memotong kuku, rambut dan beberapa hari, bagaimana maksudnya jelang hari H? Bagaimana ketika memotong rambut dan kuku menjelang hari H? Jadi kalau menurut hadis tidak boleh potong rambut dan kuku sampai penyembelihan korban. Sampai penyembelihan korban. Jadi kalau melihat bulan hilal ya, sudah berniat untuk berkorban, ya, tidak boleh untuk potong kuku atau potong rambut. Coba dibaca tadi hadisnya tadi yang mengenai itu tadi. Halaman 12 nomor 7. Orang yang akan berkorban dilarang memotong rambut dan kukunya. An Ummi Salamata annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum hilala dzilhijjati wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Rawahu Muslim. Dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian sudah melihat hilal bulan Dzulhijjah dan seseorang di antara kalian ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau sudah melihat hilal itu tanggal 1 bulan Komariah lah ini, karena bulan Dzulhijjah ya tanggal 1, dan memang sudah niat akan berkorban. Ya. Di sini terangkan apabila kalian sudah melihat ya hilal bulan Dzulhijjah
dan seorang di antara kalian ingin berkorban, maka hendaklah ia menahan rambut dan kukunya. Artinya jangan potong rambut, jangan potong kuku kalau memang niat berkorban. Kalau sudah melihat hilal, ya. Memang ini ada dua pendapat. Yang satu yang tidak boleh, jangan potong rambut, potong kuku, itu maksudnya bagi orang yang akan berkorban. Tapi ada juga yang berpendapat maksudnya rambut dan kuku binatang itu jangan dipotong. Sebab nanti kalau kuku binatang jangan dipotong, potongnya agak ya kebanyakan tapi terus jadi pincang. Kalau nanti pincang untuk sapi atau kambingnya setelah dipotong tuh jalan nanti pincang, tidak boleh untuk korban kan gitu. Namun kalau melihat di sini yang dilarang supaya menahan rambut dan kukunya itu bagi yang mau berkorban setelah melihat hilal di bulan Dzulhijjah itu. Nah gitu ya. Ya kalau memang tidak suruh menahan ya ditahan. Walaupun hari itu memang termasuk salah satu dari 5 kebersihan. Itu termasuk motong kuku ya. Tapi kalau memang itu karena akan korban disuruh menahan ya bagi yang mempunyai pemahaman seperti itu ya ditahan, tidak usah dipotong, nggak apa-apa. Nanti setelah korban selesai saja baru motong. Apalagi bagaimana bacaan ketika menyembelih ayam? Apakah sama bacaannya ketika Rasulullah menyembelih binatang kurban, yakni dengan membaca Bismillahi wallahu akbar? Tidak ada. Korban ayam itu tidak ada. Jadi Bismillahirrahmanirrahim tadi ketika Rasulullah mau menyembelih binatang korban. Nah orang korban ayam kan tidak ada. Nah kalau menyembelih ayam ya baca aja Bismillah ya. Karena tidak halal makan binatang sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Maka kalau mau membeli ayam untuk membeli mentok apa-apa ya Bismillahirrahmanirrahim ya udah cukup. Tapi kalau menyembelih untuk korban Rasulullah menuntunkan Bismillahi Allahu Akbar itu ya. Apalagi udah asal kayak gitu aja tuntunan Rasulullah itu udah pasti rasa diwah-wah pasti benarnya gitu lah. Apalagi saya punya adik, dia mau kurban, dia mampu untuk beli daging kurban, tapi karena sayang kalau langsung keluar uang, makanya dia pinjam dulu ke orang tuanya untuk nantinya dicicil, dan orang tuanya menyanggupi. Apa sah kurbannya? Uangnya minjem, sedangkan dia sendiri mampu. Aneh nih, orang kok suka minjem, ya. Apalagi punya niatnya minjam pada orang tua, niatnya nggak akan disaur. Nah, dia dapat uang itu dari mana? Kan semua yang diberikan pada kita itu dari Allah. Kita punya uang, ya. Sedang Allah perintahkan anfiqu fisabilillah, belanjakan hartamu di jalan Allah. Kalau kita punya uang, pemberian uang itu hakikatnya juga dari Allah. Allah perintahkan untuk membelanjakan uang itu di jalan Allah, termasuk korban itu di jalan Allah. Kenapa kita diberi uang ya untuk korban dan punya, kok tidak seolah-olah tidak bersyukur? Cara Jawa orang ngetok-etok ke pemberian Allah. Wong diberi kok utang itulah. Diberi oleh Allah, kok Allah yang memberi kan tahu. Allah memberi tahu, kenapa kamu tidak menampakkan pemberian Allah malah hutang. Nah, sedang hutang itu ya, kalau bisa dihindari, karena hutang itu punya kewajiban membayar, menyahurnya nanti. Nah, maka tadi saya katakan, kalau hutang menengok pada orang tua, orang tuanya niatnya orang nyaur, wis niatnya serah korban itu. Ya, tidak baik model begitu itu ya. Harusnya korban itu kalau memang dirinya mampu ya udah uang untuk dirinya. Kemampuan yang diberikan oleh Allah pada dirinya dalam rangka syukur pada Allah, rezeki yang diberikan oleh Allah bagian dibelanjakan untuk beli ayam, untuk beli binatang kurban tadi. Ya, masa diberi
oleh Allah rezeki kok bisa membeli binatang atau utang, seolah-olah Allah tidak memberi, padahal Allah memberi. Dari situ dilihat rasa tidak syukurnya kepada Allah. Ya, apalagi orang tua saya tahun depan akan niat kurban karena kambing yang dipelihara kalau sekarang belum cukup umur, apa nanti kalau tahun depan dilalah kalau orang tua sudah wafat, apa kambingnya nanti tetap dikorbankan? Oh iya, kalau memang itu sudah disiapkan oleh orang tuanya untuk kurban, orang tuanya mempunyai harta diniatkan itu untuk kurban, ya, nunggu umur tadi. Ya kalau itu sudah meneruskan niat yang sudah diniatkan oleh orang tua dan sudah disiapkan barangnya, ya udah laksanakan ya sembelih. Wasiat dari orang tua itu. Tidak usah memelihara kambing terlalu. Sekarang lah, misalnya sekarang orang tua sudah niat kurban, kambingnya sudah disiapkan. Hanya menyembelih kurban sekarang kan tidak boleh, belum saatnya. Nah nanti ketika sudah masuk hari Nahar, hari Raya Idul Adha, belum sampai ya laksanaan kurban dilaksanakan, orang tuanya umpamanya meninggal, ya sudah meninggal itu niat orang tuamu sudah meniatkan binatang tadi untuk kurban, ya laksanakan kurban. Jadi melaksanakan apa yang sudah diniatkan orang tua. Dan itu hartanya orang tua juga gitu loh. Kita orang tua. Nah itu. Apalagi? Mohon pencerahannya mengenai kedudukan hadis di dalam brosur kurban yang membahas tentang masalah larangan menjual daging udhiyah. Ada yang mengatakan hadis tersebut dhaif karena dalam syaratnya ada fulan sebagai mana hadis yang sudah disebutkan tadi. Coba dibaca hadisnya. Larangan menjual daging udhiyah. An kota data bin Nu'mani annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tabi'u luhumal hadi wal adhahi fakulu wa tasaddaqu wastamti'u bijuludiha wa la tabi'uha wa in ut'imtum min lahmiha fakulu in syi'tum. Rawahu Ahmad. Dari Qatadah bin Nu'man bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menjual daging-daging haji atau denda haji dan daging udhiyah, yakni daging kurban. Makanlah dan sedekahkanlah dan manfaatkanlah kulitnya, dan janganlah kalian menjualnya. Dan apabila kalian diberi dagingnya, maka makanlah jika kalian mau. Hadis riwayat Ahmad. Hadisnya sudah jelas itu. Di sini tidak diterangkan tentang kedhaifannya. Ya. Maka kalau orang mengatakan, oh ini hadisnya dhaif, harus diterangkan dhaifnya di mana, kedhaifannya di mana. Ya. Kalau memang hadis dhaif, kalau memang betul dhaif, tidak dipakai nggak apa-apa ngomong dhaif. Tapi di sini tidak diterangkan hadisnya, kedhaifan hadisnya tidak diterangkan. Ya. Maka kalau misalnya ada yang mengatakan hadis itu dhaif, boleh aja yang mengatakan hadis dhaif itu suruh menunjukkan kedhaifannya di mana. Kalau hanya orang mengatakan hadis itu dhaif tapi tidak bisa menunjukkan kedhaifannya, ya, sedang kita membaca hadis di sini tidak diterangkan kedhaifannya, kita pegang yang meyakinkan, ya. Di sini tidak diterangkan tentang kedhaifannya. Padahal dalam brosur ini kan setiap ada hadis dhaif terangkan dhaif, hadis guncang terangkan guncang, mudharib ya guncang itu. Ada hadisnya gharib katakan gharib, sahih katakan sahih. Nah kalau ini di sini tidak diterangkan tentang kedhaifannya, berarti tidak menemukan kedhaifan di situ. Lah kalau ada orang mengatakan, oh ini hadisnya dhaif, suruh tunjukkan kedhaifannya di mana, lah gitu. Karena tidak menunjukkan kedhaifannya, kita yakini hadis ini sahih. Maka dia itu tidak boleh menjual daging kurban. Di sini diterangkan, apabila kalian diberi dagingnya, maka makanlah jika kalian mau. Ya, kalau diberi daging kurban apa kambing, ternyata kamu nggak mau, ya kalau mau makanlah, kalau tidak mau jangan dijual, diberikan yang mau, gitu. Yang mau. Jadi kalau ada hanya orang mengatakan hadisnya dhaif
atau hadisnya palsu, tidak bisa menunjukkan kedhaifan dan kepalsuannya, itu ya asal ngomong saja. Kita nggak boleh memegang katanya orang tanpa dasar, nggak boleh. Kalau bisa menunjukkan ini dhaif, oh dhaifnya di sini, letaknya di sini, lah boleh. Dasar pengambilanmu dari mana lah gitu lah. Kalau bisa diambilkan, bisa dari kitab apa, dari kitab apa, bisa menunjukkan, lah boleh itu di. Kalau dhaif betul ya tidak usah dilaksanakan, tidak apa-apa. Tapi kalau dilihat isinya aja ini, ya, lihat isinya, memang daging apa menyembelih korban itu dagingnya untuk dibagi, bukan untuk dijual. Nah, kalau mau dijual ada dagingnya, kenapa harus disembelih? Lebih baik dijual hidup karena lebih baik, lebih mahal harganya daripada dijual ketika sudah disembelih. Maka itu bagi yang menerima daging korban kebetulan tidak mau makan, tidak usah dimakan. Nah kalau sekiranya tidak bisa dimakan, berikan orang lain yang mau menerima, kan gitu kan. Apalagi kalau berkorban tapi masih punya hutang, apakah diperbolehkan? Boleh saja kalau memang punya hutang, dan memang punya hutang itu mau disaur, ya. Apalagi hutangnya dicicil tiap bulan, saya nyicil sekian tiap bulan. Untuk cicilan itu jelas bisa, ya. Bisa, tapi belum saatnya untuk melunasinya. Wong yang hutangnya jangka panjang dicicil apa bulan. Nah sekarang ini saatnya korban. Maka saya untuk korban ini, ya, walau punya hutang boleh. Yang penting korban dilaksanakan, hutangnya ya disaur, dibayar gitu loh. Apalagi apakah diperbolehkan kas masjid untuk kegiatan di hari korban besok itu, karena penyembelian di tempat kami di halaman masjid yang terpenting adalah tidak untuk beli rokok, karena beliau juga sudah tahu bahwa pengurus masjidnya tidak merokok, dan kemarin sudah kami umumkan biaya penyembelian untuk kambing dan sapi sekian dan sekian dengan tujuan untuk beli besek, plastik, biaya penyembelian, makan minum dan lain sebagainya. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Oh, boleh. Jadi setiap yang menitipkan korban diminta untuk membayar ongkos penyembelian dan ubur rampenya. Jangan mengambil kas masjid. Kas masjid itu bukan untuk itu. Kas masjid yang kamu kumpulkan tiap hari Jumat, melakukan di kotak masjid, itu untuk pemeliharaan masjid. Jangan untuk korban. Ya, kalau korban ya itu maka diminta lah yang menyerahkan binatang korban kambing biayanya sekian, yang menyerahkan sapi biayanya sekian. Itu tidak boleh menggunakan kas masjid, itu nggak boleh. Yaitu biaya dari penyembelian itulah dimanfaatkan semaksimalnya. Kalau memang untuk membeli besek atau membeli kurang, ya itu dinaikkan ongkosnya, diperhitungkan sebelumnya. Ya, besek harganya berapa, ya, sehingga penyembelian dan ongkos beseknya tadi dihitung sekali sebagai orang yang menyerahkan binatang untuk korban tadi. Sebab dia kalau menyembelih sendiri, bagi sendiri juga ya butuh biaya juga kan. Maka kalau itu disahkan, misalnya kambing berapa biayanya, sapi berapa biayanya, lah sudah. Kalau sudah menyerahkan sak ongkos penyembeliannya, berarti sak ubur rampenya yang berkaitan dengan korban dari situ. Tidak boleh mengambil kas masjid gitu loh. Dibebankan kepada yang menitipkan untuk menyembelih tadi gitu. Kalau di tempat kita kan juga begitu, ongkos penyembelihan sapi berapa, penyembelihan kambing berapa, itu semua digunakan untuk itu. Jadi tidak bolehnya untuk merokok saja. Jadi panitia sendiri ada biaya sendiri dari orang-orang yang menitipkan untuk menyembelihkan korban dan membagikannya tadi. Itu panitia mengambilnya dari situ, bukan diambilkan dari kas masjid. Ya, apalagi menyembelih hewan kurban apa harus diberikan upah? Karena kalau diberikan upah untuk pribadi, apa buat untuk kebutuhan masjid? Untuk kebutuhan masjid gimana tuh? Ya. Jadi menyembelih korban ini diberikan upah untuk kepentingan pribadi, apa diperbolehkan? Boleh.
asal bukan diambilkan upahnya dari daging korban tadi. Misalnya bagi-bagi lah, ini tetangga-tetangga semua diberi juga, yang menyembelih tadi juga diberi, ditambah lagi ini upahnya untuk penyembelihan tadi, tidak boleh itu. Kalau upah pribadi boleh saja, pribadi. Saya misalnya menitipkan untuk menyembelih kambing, nah sak ongkosnya sudah berarti lah. Nah, kemudian ongkos itu kalau namanya panitia menyembelih, sak ongkosnya itu ya untuk panitia itu semuanya. Ya, nah, kemudian kok kamu lihat kok misalnya kurang, kamu tambah sendiri pribadi boleh. Artinya kalau ongkos penyembelihan atau pembagian tadi dari pribadi boleh, tapi kalau sifatnya itu panitia, dari pribadi itu maksudnya juga untuk kepentingan bersama panitia itu ya. Jangan diopahi dengan daging korban tadi. Daging korban tidak boleh diopahkan dan tidak boleh dijual gitu. Karena tidak boleh diopahkan, maka yang ngurusi korban tadi termasuk penyembelih dan pembagian dagingnya tadi jangan diopahi dari daging korban. Kalau mau diopahi dari kantong pribadi boleh. Apalagi? Apakah ada tuntunannya berkorban dengan seekor kerbau? Karena soalnya di kampung kami ada yang kurbannya dengan kerbau. Diterangkan dalam hadis tadi, selama ini itu korban tuh ya sapi, kambing, unta. Ya, tidak pernah ada kerbau. Apa di sana tidak ada kerbau waktu itu ya? Yang jelas yang diminta korban itu adalah sapi, kambing, unta. Kalau memang di situ adanya hanya kerbau, nah supaya bisa berkorban, alangkah baiknya. Ya, kebenaran itu diyakini. Kerbaunya kalau memang mau korban ya dijual, ditukarkan sapi, dibelikan sapi atau belikan kambing. Nah, karena diterangkan dalam hadis tadi selama ini korban itu hanya sapi, kambing, dan unta. Jadi ada ketentuan. Masuk akikoh, selama ini akikoh itu hanya kambing, tidak pernah ada akikoh sapi gitulah. Nah, bagaimana kalau akikoh sapi? Kan dagingnya lebih banyak. Nah, ya lebih banyak. Selama ini akikoh itu hanya kambing gitulah. Kalau memang punyanya sapi mau akikoh, ya sapinya dijual ya baik untuk dibelikan kambing seperti ini. Kalau memang mau korban punyanya kerbau, dah supaya tepat dengan sasarannya, betul menurut tuntunannya, kebunnya dijual aja untuk beli sapi atau beli kambing ya gitulah. Jadi kita tidak usah mempersulit diri. Ya, diterangkan di sini adanya korban itu hanya sapi, kambing, dan unta. Ada ketentuan, kalau mau patungan sapi paling banyak 7 orang. Kalau unta boleh sampai 10 orang, 7 sampai 10 orang. Kalau kambing 1 orang. Ya. Nah kalau kerbau, maka itu jangan memilih kerbau, dah diganti aja jadikan sapi. Dijual dulu, belikan sapi atau belikan kambing, dah jelas ada tuntunannya begitu. Apalagi Ustadz, mau korban uang istrinya tapi nama korbannya atas nama suaminya, apa diperbolehkan? Nah, yang mau korban tadi siapa? Yang mau korban siapa? Yang mau korban istrinya, yang punya uang istrinya, ya. Tidak usah dinamakan siapa-siapa, pokoknya menyembelih korban. Nanti dari Rasulullah coba dibaca niat Rasulullah dalam khutbah itu. Ini untukku, untuk keluargaku, dan malah untuk umatku gitu. Di halaman 6, An Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi kabsin aqrona yatau fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yangduru fi sawadin fa utiya bihi li yudhiya bihi fa qala laha ya Aisyah halummil mudyah summa qala
ishadhiha bihajarin fa fa'alat summa akhadhaha wa akhadhal kabsa fa adja'ahu summa zabahahu summa qala bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin summa dhahha bihi. Rawahu Muslim. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mengambilkan kambing yang bertanduk, hitam kakinya, hitam perutnya, hitam sekeliling matanya. Lalu kambing itu didatangkan untuk disembelih. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Aisyah, ambilkanlah pisau." Beliau bersabda lagi, "Asahlah pisau itu dengan batu." Kemudian Aisyah melaksanakannya. Kemudian beliau mengambil pisau dan kambing tersebut lalu membaringkannya untuk menyembelihnya. Beliau membaca, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Kemudian beliau menyembelihnya. Jadi memang lazimnya yang mempunyai itu laki-laki, karena memang wanita tidak berkewajiban mencari nafkah, jadi tanggung jawab suami. Maka Rasulullah memberi korban tadi, ya, di situ doa Rasulullah, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin. Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad, karena yang mempunyai kambing Nabi Muhammad, atau yang mempunyai saya yang dikorbankan tadi Nabi Muhammad. Tapi itu bagaimana keluarganya dapat enggak? Nah, di situ terangkan. Ya, kemudian Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Artinya, terimalah ya Allah korban dari Muhammad ini dan dari keluarganya Muhammad dan dari umat Muhammad yang tidak bisa korban. Artinya kalau memang tidak bisa korban, ya sudah, tidak usah terlalu banyak kecewa atau menderita. Sudah Nabi Muhammad mengorbankan, ya, yang diniatkan untuk umat yang tidak bisa korban. Nah, kalau tadi mungkin suaminya nggak bisa nggak mempunyai uang untuk korban, nah yang punya malah istrinya. Bisa juga kalau zaman sekarang, apalagi di negeri kita ini, banyak istri yang malah mempunyai mempunyai harta lebih banyak daripada suaminya. Istrinya bekerja yang penghasilannya lebih banyak daripada suaminya, maka dia bisa korban, tidak usah di atas namakan, diniatkan gitu tadi, niatnya korban, ya, untuk dirinya dan untuk keluarganya. Itu udah rasa disetatnya siapa. Sebab hakikatnya setat-setat itu Allah tahu. Ya. Misalnya yang mengorbankan istrinya ini disetatkan untuk suaminya. Lah setat itu kamu daftarkan pada siapa tuh? Ya, pada Allah. Allah tahu. Walaupun disetatkan suami yang mengeluarkan uang itu kamu. Wah, istri tahu. Lah terus keluarganya maka diniati korban ini untuk satu keluarga sudah. Yang walaupun yang membeli sapi atau membeli kambing tadi istrinya, saya niati untuk satu keluarga. Jadi artinya satu istrinya sudah korban, satu keluarga anaknya, suaminya enggak korban, sudah termasuk di situ. Tentang pahala Allah nanti akan membagi pahala. Siapa yang akan dapat pahala sudah. Yang penting menurut tuntunan kita lakukan, perkara pahala itu urusan Allah. Nah, pada kita gitu. Jadi kalau tadi kamu mempunyai sapi, dah dikorban yang tak atas namakan suami saya. Nah, padahal yang mengeluarkan uang untuk beli sapi kamu dinamakan suami. Allah apa enggak tahu itu? Ya. Nah, gitu kan. Nah, maka dah untuk keluarga serahkan saja suaminya. Ya, Pak atau Mas, bagaimana? Nih, saya punya uang untuk beli sapi untuk korban, nanti untuk satu keluarga untuk korban ini lah, boleh gitu. Nah, perkara nanti jadi pahalanya siapa yang dapat, Allah akan memberikan tanpa yang kamu pesan sudah diberi oleh Allah, dan tidak akan keliru Allah membagi. Siapa yang pantas diberi pahala karena korban ini, siapa? Allah nanti. Paham ya? Ya, ini yang kerja suami, kerja istri, ya istri walaupun bisa kerja, kerjamu itu hakikatnya dapat izin suami.
Kalau suami tidak mengizinkan, sehingga waktu kamu untuk bekerja mendapatkan uang dan sebagainya, kamu meninggalkan untuk ngurusi suamimu. Ya, maka sama-sama bekerja sama namanya. Ridho suaminya ditinggalkan untuk kerja, ya sudah, tidak masalah. Untuk kepentingan kita bersama. Asalkan ridho suaminya, nggak masalah itu. Jadi untuk kurban juga, walaupun yang mengeluarkan uang untuk beli sapi, beli kambing itu istrinya, sudah, keluarga untuk kurban untuk satu keluarga itu nggak masalah, sah juga gitu. Apalagi Saya ikut kurban di majelis, daging kurban yang sepertiga itu apa boleh dikasihkan ke saudara atau teman-teman akrab, bukan tetangga yang terdekat, Ustaz? kalau memang bagianmu boleh saja, jadi kan dibagikan. Kalau kamu mendapat bagian sepertiga, dah sepertiga nek sapi ya sudah luar biasa lah. Mbok pangan dhewe mesti ya rantai. Ya. Bagaimana Anda dibagikan pada yang lain-lain, ya. Terutama mestinya kalau kamu jadi terutama yang kerabat dekat, yang dekat-dekat itu. Ya, kerabat ado-ado rasa, walaupun kamu beli kurban ya toh, kamu dapat bagian dagingnya. Kemudian saudaramu, kakakmu, adikmu tinggalnya di Jakarta sana, kamu di sini, masa kamu mau mengirim daging ke Jakarta, basi nanti sampai di sana. Nah itu ya. Nanti jangan sampai tidak dikirim karena pekewuh, seperti pertanyaan minggu yang lalu. Kalau dicampuri pekewuh itu sudah tidak sah. Tidak ada ibadah dengan pekewuh, itu nggak ada. Hanya lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Nah, perkara kamu bagian daging mau berikan saudara-saudaramu, family yang kalau memang memungkinkan untuk dijangkau, ya, daging yang dibagikan tetap masih wajar, layak dimakan, tidak menjadi basi, ya silahkan. Tidak masalah, itu boleh saja. Jadi memberi bagian saudara-saudaranya dari bagianmu tadi boleh, nggak apa-apa. Apalagi? Saya punya cita-cita mau berkorban untuk saudara-saudara saya. Apakah ucapan saya ini sudah termasuk nazar, dan apakah kalau saya meninggal masih ada tuntutan? Bagaimana maksudnya? Punya cita-cita berkorban untuk keluarga, maksudnya gimana? Jadi ada saudara yang belum berkorban, nanti tahun depan akan diberi uang untuk berkorban. Oh, boleh kalau memang kamu beri uang biar dia bisa berkorban, ya boleh. Tapi nek kowe niate korban, ya terus korban untuk saudara saya, ya. Kalau masih saudaramu satu rumah itu, ya untuk keluarga satu rumah boleh. Ini nek kamu korbani, kowe niate korban, saudaramu satu di Jakarta, satu di Surabaya, sudah kamu niati saya korban itu untuk saudara-saudara juga. Nah, sudah. Allah sudah mengatakan man amila sholihan fali nafsihi. Siapa bermasalah untuk dirimu sendiri, ya. Ya, kecuali kalau memang itu anakmu yang di tempat jauh memang belum bisa termasuk masih tanggung jawabmu karena sedang kuliah, atau sedang sekolah, atau sedang belajar, sehingga tidak mungkin untuk ubah sendiri, ya. Kamu bagi orang tuanya, seperti Nabi Muhammad tadi, niatkan untuk berkorban untuk dirinya, untuk keluarganya, ya itu. Artinya tidak usah korban, sudah baik, boleh loh, karena sudah dikorbani oleh orang tuanya tadi. Tapi kalau itu saudaramu, kakakmu, kandungmu dan sebagainya, sudah keluarga sendiri, apalagi itu bukan tanggunganmu, kamu hanya meniatkan untuk berkorban untuk dia, ya nah, kalau memang mau berkorban ya kasihkan uangnya, ya mas atau dek, keluarga dia, ini saatnya pada korban, saya beri uang untuk beli sapi, untuk beli kambing, untuk korban. Ya itu boleh saja begitu, ya, berkorban. Tapi lihat juga kalau keluargamu itu memang orang yang tidak mampu, ya, kamu pesen, kamu berikan uang untuk beli sapi, untuk korban. Nah, keluargamu tidak mampu, ya, timbang tangguh korban wong tinggal tuku beras merana, apalagi zaman sekarang dari ekonomi sedang sulit, ya, dikai uang dari kakaknya untuk korban, ya mesti tanya biar mah nek ora tangguh korban, tangguh tuku beras atau tangguh tuku yang lain itu untuk membayar anak sekolah, nih sekolah belum bayar gitu. Artinya dia lebih penting mana gitu. Ya, maka kalau
diberi ini untuk korban. Nah kalau dia memang tidak butuh lain dan korban bisa dilakukan boleh, tapi kalau dia melihat lebih penting saya gunakan untuk ini daripada uang itu untuk korban, itu sudah diberikan, itu hak dia ya, karena korban itu juga penting ya. Tapi bagaimanapun juga korban itu hukumnya sunnah muakkadah ya. Tapi untuk yang lebih penting saya belanja keluarga ya, untuk anaknya, untuk beli beras dan sebagainya, untuk makan harian, itu lebih penting daripada saya ya korbankan, tapi untuk makan harian aja susah, untuk beli beras besok pagi nggak ada kok ya. Nah itu lah. Maka kalau sudah diberikan kepada saudaramu, ya itu yang kamu berikan pada saudaramu sudah menjadi milik, menjadi hak saudaramu. Apakah mau digunakan untuk korban atau digunakan untuk kepentingan hariannya yang lebih penting, itu hak dia. Maka tidak usah mempersulit diri. Kalau ini yang mau korban saja lah. Ya, tidak usah niati korban untuk saudaranya. Kalau saudaramu itu mampu, tidak usah kamu niati korban, nanti dia, kalau dia orang Islam mengerti, tentu dia akan melaksanakan korban sendiri. Tidak usah kamu niati berkorban untuk saudaramu. Tapi kalau paham agama itu penting, ya, paham agama itu penting. Jangan bertanya seperti yang tadi pertanyaan tadi. Sebenarnya dia punya uang, diberi oleh Allah, mestinya beli sapi atau kambing korban mampu ada, daripada tangguh korban tak utang wae lah, itulah gitu. Namanya tidak paham tentang agama. Wong diberi Allah untuk korban, punya, ada kemampuan. Sedang yang memberi itu Allah. Sedang Allah pun mengarahkan, wa'anfiqu fi sabilillah, belanjakan hartamu di jalan Allah. Kamu dapat harta dari Allah, suruh belanjakan harta di jalan Allah, termasuk korban tuh belanjakan harta di jalan Allah. Lah kok iman-iman hartanya sendiri yang diberikan oleh Allah tadi, iman-iman untuk belanjakan di jalan Allah, lebih baik saya utang. Lah itu tidak paham tentang agamanya. Nah, perkara sudah kamu utang kepada orang tuamu, ya lah, kalau memang sudah punya uang untuk beli sapi untuk beli korban, ya untuk kambing untuk korban, sudah selesai pada Allah tadi. Nah kemudian kebutuhan lain, ada kebutuhan sesuatu yang perlu pinjam pada orang tuamu, kalau orang tuamu boleh silakan, tapi jangan sampai untuk korban ibadah pada Allah malah hutang, padahal diberi Allah juga untuk kepentingan itu. Untuk kepentingan itu iman-iman, tapi untuk utang. Ada utang kalau ada unsur-unsur niat wong bapak utangnya bapak, nah iso ora disaur ya ora apa-apa lah, niatmu wis niat ora korban itu ya. Maka paham agama itu penting. Dan tidak ada orang kok akan untuk melaksanakan perintah Allah jadi melarat karena dibelanjakan hartanya. Tidak, harus yakin harta yang dibelanjakan di jalan Allah itu bukan akan musnah, tapi akan subur. Akan diganti oleh Allah berlipat ganda. Nah gitu lah, harus yakin itu. Apalagi? Bolehkah menyembelih ratusan ekor ayam hanya sekali membaca basmalah? Nah, boleh. Bagaimana? Mesti belinya pakai mesin itu. Ya, biasanya beli pakai mesin jalan itu. Ya, dipasang sedemikian rupa, ya, dipatkan atau tempat penyembelian ya tempat penyembeliannya dipasang di mana buka. Kali masang mesin tadi bismillahirrahmanirrahim, mesinnya jalankan asal tepat, aku boleh aja. Membelihnya harus dari depan, tak boleh asal tugel gulingnya aja. Semestinya nanti menyembelihnya kena disembelih dari leher bagian belakang, tidak sah itu, harus dari nakernya. Ya, beli ratusan apalagi ribuan tiap membaca bismillah terus, jangan-jangan lupa nanti. Maka kalau mesin kan kali pasang mesin, jalankan sudah. Sekarang kita apa-apa serba mesin. Maka cukup membaca sekali ketika menghidupkan mesinnya tadi, binatangnya hewan ayam yang akan disembelih sudah ditempatkan pada tempatnya. Carakan rasa mesin pun sudah diatur sedemikian rupa, tidak salah meletakkannya, kena pada nakernya itu nanti. Ya cukup mulai sekali bisa itu. Baca bismillah sekali memang itu pekerjaan itu ya.
Apalagi Kalau menyembelihnya dengan tangan, apa harus setiap kali menyembelih dengan basmalah? iya kan lebih baik kan. Abote sepira to maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah nanti sambil nyembelih lagi sambil nyiapkan yang lain baca bismillah lagi, bismillahirrahmanirrahim. Abote sepira maca bismillah. Karena Quran mengatakan kan tidak boleh makan binatang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah. Nah, dalam surat Al-Maidah ayat berapa? Tidak boleh. Jadi jangan makan pembelian yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sebut nama Allah orang kerpata bismillah kan malah bagus ya. Selalu ingat pada Allah. Mungkin mau bismillah kesel alhamdulillah. Setan memang banyak menggoda. Sampai orang mau tidur itu kan ada hadis Nabi kan, orang mau tidur sebelum baca bismikallahumma ahya wa bika itu terus membaca qul huwallahu ahad. Ya. Baca qul a'udzu birabbil falaq wa a'udzu birabbin nas, terus baca ya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali, 34 kali. Alhamdulillah 33 kali. Subhanallah 33 kali, genap 100 kali. Nah, kadang-kala untuk membaca itu ya setan mengganggu. Ya, mengganggu. Macane kuwi urung nganti maca wis turu ya. Atau teringat yang lain-lain hingga tidak terbaca itu. Nah, itulah setan kalau mau mendekatkan pada Allah itu setan selalu mengganggu. Maka membaca bismillah ya, kamu padahal kamu menyembelih, walaupun pekerjaan tadi ya menyembelih sambil ngomong-ngomong pun bisa, tapi daripada kamu ngomong-ngomong tadi baca bismillah kan, menyebut nama Allah lebih baik. Nah kok akeh penyembelihmu maca bismillah ping 100 ya. Apa merasa keberatan baca itu? Nah, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru ini padahal malah ngomong-ngomong karo kancamu. Ya, tiba untuk ngomong-ngomong baca bismillah kan ada nilainya. Apalagi? Tadi di surat Al-An'am ayat ya, 121. Dibaca surat Al-An'am yuk. Surat Al-An'am surat 6 ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Nah, itu diperhatikan. Jangan makan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Terus? Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Jadi innahu lafiskun. Ini menyembelih binatang yang disembelih tanpa menyebut bismillah itu satu kefasikan. Terus? Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Ya, tadi setan menggoda. Ya, bismillah itu setan nggak suka. Maka kamu jangan makan binatang yang ketika disembelih tidak membaca bismillah. Lah untuk membaca bismillah itu digoda oleh setan. Ya. Setan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Maksudnya kawan-kawan setan itu dibujuki oleh setan yang lain supaya menggoda kamu, supaya kamu tidak membaca bismillah ketika menyembelih. Maka tadi saya katakan, setelah menyembelih, kadang-kala kamu ngomong-ngomong dengan temanmu jagongan atau malah gojekan bisa, tapi membaca bismillah merasa berat kan. Itu gangguan setan. Ya. Setan menggoda, membisikkan oleh teman untuk mengganggu orang yang membaca bismillah ini diganggu oleh setan. Ya, jangan seolah-olah membaca bismillah itu keberatan, padahal nilainya bismillahirrahmanirrahim, menyebut asma Allah. Ya, ini besar nilainya.
tapi setan membisikkan supaya tidak terlaksana hal itu. Nah, itulah Pak dipahami itu. Apalagi Berikutnya, ketika seseorang memotong hewan kurban, apakah harus menghadap kiblat? tidak ada keharusan begitu, nggak ada. Yang harus menghadap kiblat itu orang sholat. Orang sholat itu harus menghadap kiblat. Kalau sholat tidak menghadap kiblat tidak sah menghadap kiblat. Kalau menyembelih tidak ada harus menghadap kiblat, itu nggak ada. Apalagi Apakah diperbolehkan menjual kulit hewan kurban, kemudian hasil penjualannya digunakan untuk membeli hewan kurban lagi? Karena biasanya di perwakilan kami, setiap pelaksanaan kurban selalu melaksanakan yang demikian itu, yakni menjual kulit hewan kurban, kemudian hasil penjualannya digunakan untuk membeli hewan kurban lagi. boleh itu, teknis kan. Kalau tidak dibelikan hewan lagi, mungkin kulit malah mubadir. Untuk apa? Kulitnya mubadir. Untuk apa kira-kira? Nah, misalnya dianu malah tinggu gawe kendang. Gawe kendang untuk ngirimi, untuk mengiringnya apa itu? Cara Jawa kene ngiringi ledek nyanyi. Nah, kalau tidak bisa dimanfaatkan yang bermanfaat dibenarkan oleh agama, kalau dijual untuk belikan korban lagi, untuk bukan dibelikan daging loh ya, diberikan korban lagi, boleh dibelikan misalnya beberapa kulit lembu. Nah kalau mau diberikan malah mubadir lah, sudah lembu. Dari sekian kulit dijual dapat untuk beli sapi lagi, tidak masalah itu. Jadi belikan daging kurban lagi. Jadi tidak menjual kulit itu, tapi menggantikan kulit tadi bisa menjadi binatang untuk korban lagi. Akhirnya disembelih lagi, dagingnya dibagi-bagikan. Nah, membagi daging jelas manfaat daripada membagi kulit. Gitu. Bagi kulit mungkin kalau tidak bisa memanfaatkannya malah mubadir nanti. Jadi kalau memang membeli kulit menjual kulit untuk bisa membeli binatang kurban lagi tidak masalah. Bukan untuk membeli dagingnya. Kalau jual membeli daging ya sudah. Namanya tidak kurban membagi daging jadi. Apalagi bagaimana mengartikan kalimat jika di perkotaan menyembelih hewan kurban hanya 1 hari, sedang di Mina 3 hari? Apakah hal ini bisa diterapkan di kita antara perkotaan dan pedesaan? Itu hanya pendapat tadi kan, hanya banyak pendapat. Toh. Dari pendapat-pendapat tadi, coba kamu baca aja halaman 15 itu. Dari pendapat-pendapat tadi ya. Halaman 15 ya. Itu dari apa itu? Dari pertama kedua. Nah, itu. Oke, pendapat pertama, pendapat Imam Malik dan penduduk Kufah, yaitu hari penyembelian adalah pada hari Nahr dan 2 hari sesudahnya. Kemudian pendapat kedua, pendapatnya Imam Syafi'i dan penduduk Sam, hari penyembelian adalah pada hari Nahr dan 3 hari sesudahnya. Ya, terus. Dan inilah 2 pendapat yang telah diriwayatkan dari beberapa dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari pendapat ini, dari pendapat Imam Malik maupun Imam Syafi'i itu berpendapat, tapi didasari dengan riwayat dari sahabat Nabi, dari sahabat. Kalau sahabat itu orang yang memang pernah ketemu dengan Nabi dan dia orang Islam, ketemu dengan Nabi orang Islam, walaupun pernah ketemu Nabi, hidupnya bersama Nabi tapi bukan orang Islam, dia bukan sahabat. Yang namanya sahabat itu orang yang hidup pada zaman Nabi dan ketemu dengan Nabi dan dia orang Islam. Nah, sehingga mengetahui lah pendapat ini ya, yang pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i ini didasari ya riwayat dari sahabat-sahabat Nabi. Itu lebih meyakinkan daripada pendapat tapi tidak dari para sahabat.
tidak didasari dari para pendapat, apalagi hanya katanya menurut, walaupun menurut imam-imam kalau tidak didasari dari pendapat sahabat lebih kuat kalau pendapat sahabat. Terus dibaca terus. Dan tidak ada perbedaan dari seorang pun dari para sahabat yang menyelesaikan dari dua pendapat ini. Maka tidak ada artinya kita sibuk dengan pendapat-pendapat yang menyelisih dari kedua pendapat sahabat tersebut, karena apa yang menyelisih dari kedua pendapat itu tidak ada asalnya di dalam sunnah dan bukan pula pendapat sahabat, dan apa yang di luar dari kedua pendapat ini haruslah ditinggalkan karena adanya dua pendapat tersebut. Ya, adanya dua pendapat dari Imam Malik maupun dari Imam Syafi'i, dua pendapat itu pun berbeda, tapi semua didasari dari para sahabat-sahabat Nabi. Nah, kalau pendapat dari sahabat Nabi itu lebih meyakinkan daripada pendapat-pendapat yang lain, maka itu ini tadi pendapat kan tidak ada artinya pas kita sibuk memahami membacanya pendapat-pendapat orang, walaupun itu berdasarkan ulama kata ini tapi lebih mantap kalau pendapat itu dari sahabat, karena sahabat itu memang hidupnya bersama Nabi, mengerti apa yang dilakukan Nabi, maka dia berpendapat. Itu pun ya walaupun berdasarkan para sahabat Nabi itu ada berbeda, tapi tidak mencoloklah perbedaannya. Justru para sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang menyelisih dua pendapat itu. Ya, dua pendapat. Karena walaupun sahabat Nabi kan tidak selalu misalnya mengikuti Nabi kemana saja selalu diikuti. Mungkin sahabat ini tahu, yang lain tidak tahu. Tetapi kalau sahabat itu lebih meyakinkan, karena beliau hidup bersama Nabi, mengetahui ini Nabi. Nah disitulah tadi pendapat-pendapat sahabat itu lebih mantap dipegang daripada pendapat-pendapat yang lain yang tanpa didasari dari para sahabat. Ya, kalau tidak dari pendapat berarti dari siapa? Terus dibaca terus. Catatan pendapat para sahabat tersebut sebagai berikut. Abu Hurairah dan Anas bin Malik diriwayatkan pendapatnya hari penyembelian adalah 3 hari. Nah, ini ya, Abu Hurairah itu sahabat Nabi, Anas bin Malik sahabat Nabi, ya. Anas bin Malik diriwayatkan pendapatnya itu ya 3 hari. 3 hari artinya hari nahar pas tanggal 10 itu tambah 2 hari lagi, tanggal 11 dan 12. Nah, terus Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan pendapatnya hari penyembelian adalah 4 hari. Sedang Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ada diriwayatkan mereka itu pendapatnya 3 hari, dan ada pula diriwayatkan pendapat mereka itu 4 hari. Nah, itu lebih mantap kan? Ya. Lagi Ali bin Abu Thalib jelas itu pendapat Nabi, malah menantunya Nabi itu ya. Ibnu Abbas, Ibnu Umar itu semua itu sahabat-sahabat Nabi. Itu pun mempunyai pendapat yang kadang berbeda. Yaitu ada yang 3 hari, ada yang 4 hari. Maka pendapat yang paling kuat penyembelian kurban binatang kurban tadi 3 hari atau 2 hari, 1 hari setelah sholat itu tambah 2 hari lagi, yaitu tanggal 11-12. Ada lagi pendapat dari sahabat Nabi juga, ya, 3 hari, termasuk kalau hari nakernya berarti 4 hari, tanggal 10, kemudian habis hari tasyrik tadi 11, 12, 13. Itu semua pendapat dari para sahabat Nabi, ya. Para Nabi. Nah, kalau yang menyelisih pendapat sahabat-sahabat Nabi itu diambil dari mana? Nah, itu kan lebih meyakinkan kalau pendapat itu didasari dari pelaksanaan yang dilakukan oleh sahabat Nabi, gitu loh. Maka tidak ada gunanya kita membicara tentang pendapat-pendapat orang-orang banyak sekalipun kalau tidak didasari dari sahabat Nabi.
Maka sekali itu kita bisa tahu apa perbedaan pendapat itu sudah zaman dahulu ada pendapat. Maka wallahu alam, jadi antara sahabat yang pendapatnya berbeda itu mana yang benar, sudah Allah yang maha tahu. Karena walaupun sahabat Nabi mungkin tidak selalu mengikuti Nabi di mana selalu diikuti, tidak, maka ada yang tahu ada yang tidak. Tapi kalau itu yang berkata itu sahabat, tidak boleh dipaidu. Semua sahabat itu jujur, semua sahabat, tidak ada sahabat yang bohong. Kalau sahabat bohong meriwayatkan hadis baru pernah diketahui, orang pernah bohong, hadisnya nggak diterima, tidak pernah diterima. Ya, walaupun itu pendapat sahabat, tapi kalau sahabat itu diketahui pernah bohong, tidak bisa. Lah umumnya sahabat itu tidak bohong umumnya. Maka kalau mengikuti pendapat sahabat lebih baik daripada pendapat orang-orang lain tanpa didasari dari sahabat. Nah itulah yang kita bahas selama ini kalau kajian hari Jumat itu. Dan di situ ada ya, yang dikatakan oleh Nabi, ya, ikutilah, lazimilah ya, jamaah. Siapa yang dimaksud? Yang 72 masuk neraka, 72 tadi satu golongan yang masuk surga. Siapa itu? Ma'ana alaihi wa sahbihi, yang aku dan sahabat-sahabatku ada di dalamnya. Sehingga para sahabat Nabi itu lebih diyakini daripada pendapat-pendapat yang tidak didasari dari sahabat-sahabat Nabi. Maka tadi ya, di situ diterangkan ya, tidak ada perbedaan dari seorang pun dari para dari para sahabat yang menyelisih dari dua pendapat ini. Maka nah ini perhatikan, ini tidak ada artinya kita sibuk dengan pendapat-pendapat yang menyelisih dari kedua pendapat sahabat tersebut. Kita sibuk memahami pendapat ini begini, pendapat ini begini. Tadi ada yang berpendapat hari nakhir itu ya, setiap yang penting nomor berapa tadi? Setiap bulan Dzulhijjah itu hari nakhir, boleh menyembelih itu. Jadi itu tadi, yang mana itu? Ada pendapat yang mengatakan penyembelihan itu tiap masih bulan Dzulhijjah itu boleh itu. Halaman 13. Ya, coba dibaca. Yang itu tadi. Nomor 3, hari penyembelihan adalah selama bulan Dzulhijjah. Imam Al-Qadhi Iyad menyebutkan dari sebagian ulama bahwa waktunya penyembelihan adalah selama dalam bulan Dzulhijjah, dalam Nailul Autar juz 5 halaman 142. Itu kan selama bulan Dzulhijjah. Nyalai pendapat sahabat. Ini kita lihat aja, kalau hari penyembelihan itu menyebutkan dari baik ulama tadi bahwa waktunya penyembelihan adalah selama dalam bulan Dzulhijjah. Sehingga selama bulan Dzulhijjah itu menyembelih korban itu sah. Ini pendapat ini. Tapi kalau kita lihat, walaupun itu bulan Dzulhijjah, kalau disembelih sebelum sholat saja, sebelum sholat Idul Adha, itu tidak sah. Nah ini kalau pendapat ini kan, pendapat ketiga ini ya, selama bulan Dzulhijjah, ya, di situ diterangkan bahwa selama bulan Dzulhijjah itu boleh menyembelih korban. Padahal ini sudah jelas bulan Dzulhijjah, malah harinya hari nakhir, ya, tanggal 10. Ya, tanggal 10 itu menyembelih, kalau menyembelihnya sebelum sholat itu pun dikatakan Nabi tidak sah. Menyembelih korban kok sebelum sholat Idul Adha itu tidak boleh. Maka suruh mengulang, menyembelih lagi. Kalau memang masih ada yang boleh disembelih, itu mengulang menyembelih itu artinya kalau memang ada niat mau korban, kalau kamu masih bisa berusaha menyembelih binatang untuk korban, walaupun tadi sudah menyembelih, ya, kamu maksud korban, tapi kamu belum sholat Idul Adha, belum lakukan, sudah menyembelih korban, tidak sah korbannya. Nah kalau menurut pendapat ini, selama bulan Dzulhijjah berarti walaupun menyembelih sebelum sholat kan sah, padahal Nabi mengatakan tidak sah.
Walaupun itu udah bulan Dzulhijjah malah pas tanggal 10-nya. Ya. Pas hari raya Idul Adha. Kamu menyembelih itu tidak sah. Maka kalau disebutkan selama bulan Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah pun boleh menyembelih. Tanggal 2 boleh menyembelih kurban, tanggal 3 boleh menyembelih. Ini tanggal 10 aja tidak boleh menyembelih kurban. Kalau niatmu kurban, sholat Idul Adha dilaksanakan dulu. Sebelum sholat Idul Adha dilakukan, kamu menyembelih kurban, kurbannya tidak sah. Berarti tidak kurban, tidak. Kalau memang kamu mau kurban, nyembelih lagi. Ya. Walaupun tadi sudah menyembelih, tapi sembelihanmu tadi bukan sembelihan kurban. Tapi sembelihanmu tadi hanya menyembelih untuk sedekah lah, atau untuk dimakan sendiri ya. Tapi kalau kamu niatnya mau menyembelih untuk kurban, nah setelah selesai sholat ini baru kamu boleh menyembelih. Jadi pendapat ini kan bertentangan dengan Nabi kan. Karena kalau pendapat ya selama bulan Dzulhijjah boleh menyembelih, ini sudah bertentangan dengan hadis Rasulullah. Bahkan ada orang sudah menyembelih kurban, hanya belum melaksanakan sholat aja suruh mengulang, kok tidak sah kurbanmu. Kalau niatmu kurban tidak sah, tapi kalau niatmu hanya untuk sedekah ya silahkan. Tapi kalau niat ibadah kurban disembelih sesudah sholat Idul Adha gitu lah. Ini pendapat-pendapat. Maka tadi dikatakan tidak ada gunanya kita sibuk memahami pendapat-pendapat yang menyelisih para sahabat itu. Ya, maka mantap ya pendapat yang didasari dari pendapat para sahabat itulah itu yang pantas dipakai pegangan. Kalau pendapat-pendapat yang boleh siapapun berpendapat, tapi kalau tidak didasari dari Nabi atau dari sahabat-sahabat Nabi, tidak dipegang nggak masalah, nggak salah. Lebih mantap kalau megang itu pendapat dari sahabat Nabi. Gitu. Apalagi doa menyembelih kambing akikoh apa sama dengan doa menyembelih hewan kurban? Tidak. Di situ hanya diterangkan. Ya, menyembelih kurban itu ada tuntunannya Bismillah Allahu Akbar. Gitu. Yang penting ada Bismillahnya tadi. Tapi kalau kurban khusus itu ya, memang menyembelihnya Bismillah Allahu Akbar gitu. Kalau menyembelih kurban ya mau menyembelih Bismillahirrahmanirrahim sudah sah. Tuntunannya menyembelih pakai Bismillah Allahu Akbar itu ditaram. Di situ diterangkan ketika Nabi menyembelih binatang kurban gitu. Apalagi bagaimana kalau setiap kurban saya dan istri gantian bayar kurbannya, kadang pakai uang saya dan kadang pakai uang istri, kadang urunan berdua. Siapa yang kena larangan menahan kuku dan rambutnya? Udah ngono kan tidak repot toh. Ya. Kalau kembalikan pada tadi, kalau sudah niat mau berkorban, ya siapa yang mau berkorban? Ya, saya mau berkorban setelah melihat hilal itu sejak mulai tanggal 1. Tanggal 1 melihat hilal, oh ini sudah masuk tanggal ya, tanggal Dzulhijjah. Sejak itu bagi yang berniat mau korban menahan rambutnya dan menahan kukunya. Ya. Lah kalau istri kan tidak mungkin lah untuk cukur barang itu, kalau menahan rambutnya memang istri nggak pernah cukur ya. Ya kalau kukunya lah, kalau laki-laki kan menahan kuku karena biasa cukur itu biasa laki-laki kan itu dah, maka itu. Jadi yang penting dah korbannya di situ. Apalagi kalau memang kamu gantian ya sudah boleh aja gantian. Tidak usah gantian ya boleh kok. Ya, yang penting nanti kamu korban diniati untuk dirinya dan untuk keluarganya seperti yang dicontohkan Rasulullah tadi loh. Dan Rasulullah ya tidak, walaupun Rasulullah meniatkan untuk dirinya dan keluarganya dan untuk umatnya, ya tidak dianjurkan. Ini sudah tanggal 1. Ya, Rasulullah menganjurkan umatnya supaya tidak mencukur rambut, tidak memotong kuku. Saya nanti akan berkorban, saya niati untuk umatku, tidak begitu. Ya. Jadi yang niat berkorban itu siapa? Nah itu ditahan. Tidak memotong rambut, tidak memotong kuku. Satu keluarga mau korban ya sudah.
Yang mengkorban itu siapa? Yang sudah berniat korban. Ya. Kalau kamu tadi gantian sama istri sama suami, ya sudah. Silahkan, pokoknya diterangkan itu yang mau berkorban. Apalagi? Tentang kedudukan menahan rambut dan kuku tadi, secara hukum ini kedudukannya bagaimana, Ustaz? Dalam arti ketika orang sudah terlanjur memotong rambut dan kuku. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Wong hukum kurbannya saja sunnah muakkadah. Jadi memotong rambut, kuku itu bukan haram, tidak. Andai kata Arab korban kamu memotong rambut, memotong kuku dan sebagainya, ya tidak dosa, tidak. Nah, tentu kalau mengikuti sunnah Rasulullah, ya lebih afdal lah kalau mau berkorban, saya menahan motong rambut dan kuku. Maka ada dua pendapat tadi, ada motong rambut dan kuku yang mau korban, ada yang berpendapat motong rambut dan kuku itu kuku korban, kuku yang mau dikorbankan, binatangnya maksudnya. Pendapat begitu tidak masalah ya. Bapak ada nanti kalau motong kukunya binatang kebajutan, sudah. Bu jalan jadi pincang, ada larangannya. Kalau binatang untuk korban, pincang tidak boleh, yang jelas pincangnya. Ya, karena motongnya kuku kebajutan tadi jalan kan sakit sehingga melakukannya pincang lah. Nah, pincang tadi akhirnya tidak boleh untuk korban gitu. Maka supaya hati-hati, ya dah, tidak usah dipotong aja. Ya. Nah, maka itulah pendapat-pendapat itu. Ya, kalau misalnya kamu memotong itu ya tidak dosa, wong kurbannya sendiri sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, apalagi memotong kukunya tadi. Apalagi dianjurkan juga motong kuku itu termasuk salah satu dari kebersihan gitu. Maka lebih afdal begitu. Jadi yang perlu diperhatikan di situ adalah penyembelihan kurban itu, syarat-syarat disembelih tadi harus diperhatikan. Kapan waktu menyembelihnya, nah itu diperhatikan. Kalau potong rambut dan kuku ada dua pendapat tadi kan. Ya, wallahu a'lam yang mana yang benar. Apalagi? Bagaimana dengan orang yang niat menabung kurban, tapi ketika uang sudah terkumpul, dia tidak jadi kurban, tapi untuk kebutuhan anaknya kelak. Apakah orang tersebut termasuk munafik? Untuk anaknya apa? Untuk kebutuhan anaknya. Untuk kebutuhan apa gitu loh. Kalau kebutuhan anaknya untuk jajan, untuk ini ya lebih penting mana? Ya, lebih penting mana? Jangan sampai kita kena ayat la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jangan sampai karena hartamu, karena anakmu melupakan kamu mengingat pada Allah, zikrullah. Ya, kalau kamu ada niatnya mau korban ibadah karena Allah, tidak jadi karena anaknya. Nah, siapa melakukan begitu termasuk orang rugi. Ya, maka untuk apa anaknya tadi? Nah, kecuali kalau untuk anaknya misalnya sakit yang harus berobat ke rumah sakit, tidak boleh ditunda-tunda berobat, harus bayar ke rumah sakit lain. Kalau untuk anaknya untuk apa? Ya, kalau bisa ditunda artinya kurban tetap bisa dilaksanakan, kepentingan anaknya ini pun bisa dilaksanakan, walaupun tidak harus bersamaan dengan kurban itu bisa. Maka kalau untuk keperluan anaknya dilihat dulu apa, bisa ditunda apa enggak, apa harus saat itu uang korban harus tidak jadi korban karena untuk kepentingan anaknya. Allah mengatakan itu tadi, dibaca ayatnya. Surat Al-Munafikun, surat ke-63 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Nah, ini perhatikan betul-betul ini. Perhatikan pada orang yang beriman ini, ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya, enggak jelas kan? Sudah kita mau korban, korban itu pendekatan diri pada Allah, ibadah itu.
Sekarang tidak jadi ibadah pada Allah kurban. Padahal kurban itu waktunya hanya setahun sekali tadi. Tidak boleh menyembelih kurban selain hari-hari penyembelihan. Kalau tidak bisa melaksanakan menyembelih hari kurban yaitu tanggal 10, 11, 12, 13 tadi sampai 3 hari tasyrik tadi, itu tidak bisa menyembelih, mau menyembelih lagi tunggu 1 tahun. Ya, nah sekarang tidak jadi menyembelih padahal sudah direncanakan, direwangi nabung sisan. Sudah direwangi nabung 1 tahun. Sudah tinggal melaksanakan menyembelih 1 tahun tadi, tidak jadi karena anaknya lah. Maka saya tanya, anaknya untuk apa? Ya, kalau untuk memang tidak bisa ditunda, ya wajib itu dilakukan kalau memang tidak bisa ditunda. Tapi kalau kepentingan anaknya untuk bisa ditunda, bagaimana kalau itu dilaksanakan setelah kurban selesai baru nanti untuk kepentingan anaknya? Nah gitu kan. Jadi jangan sampai kita tidak jadi kurban karena anaknya tidak jadi, karena hartanya, karena terpikat kepingin, sudah disiapkan menyembelih kurban kambing. Ternyata kok kambing ini biasanya kalau tidak musim kurban harganya cuma 1 juta, sekarang laku 3 atau 2,5 juta lah, karena harta kepingin dengan harta yang lebih banyak tadi akhirnya nggak jadi kurban. Maka Allah katakan wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang menjadikan dirinya lupa ya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah tadi atau mengingat Allah tadi karena hartanya atau karena anaknya, termasuk orang yang merugi gitu lah, orang yang merugi. Maka kalau anaknya tadi saya tanya untuk apa nggak bisa ditunda setelah kurban gitu. Sehingga kurban ibadah terlaksanakan, kepentingan anak pun tetap bisa dibelanjai juga. Kecuali kalau memang sakit, nah, nggak bisa harus rumah sakit harus membayar untuk pengobatan rumah sakit itu ya tidak masalah, itu wajib kan. Nah, apalagi kalau kita berkurban sapi maksimal 7 orang. Sedangkan bagaimana kalau kita kurban sapi rombongan, jumlahnya ada 19 orang, kemudian dibelikan 3 ekor sapi dengan iuran yang tidak sama. Apakah yang seperti ini diperbolehkan? Enggak. 19 orang terus dibelikan 3 sapi, kan harusnya kan 21 orang, tapi ini 19 sudah mencukupi. Oh ya boleh aja kalau memang tujuannya untuk ya membeli sapi, karena ini 19 orang maksimum. Kalau memang kita mau membeli sapi, kalau masing-masing 7 berarti 21 orang. Tapi ini hanya dapat 19 orang. Sudah kita belikan 3 ekor sapi, boleh saja. Artinya harus dapat 3 ekor sapi. Nah perkara sapinya 3 ekor tadi, nah tentunya juga tidak besar kecilnya tidak sama. Boleh saja itu. Yang penting 19 orang itu ada kesepakatan dibelikan sapi untuk 3 orang tadi. Jadi hanya teknis ya itu. Tapi yang penting urun mau beli sapi itu maksimum orangnya 7. Karena orangnya 19 ya sudah kita usahakan beli sapi 3. Beli sapi 3 berarti masing-masing 7 ya. Masing-masing sapi itu untuk 7 orang. Nah, kalau kurang dari 7 boleh. Kalau lebih tidak boleh gitu loh. Apalagi halalkah penyembelian hewan kurban yang menyembelih orangnya sholatnya kadang-kadang sholat kadang tidak? Ya kenapa? Kadang-kala sholat, kadang-kala tidak sholat, kenapa? Apa memang dia tidak mengerti atau memang dia ya kuwi Jawa ngandake berling itu sholatnya naik kober karo naik eling. Jadi bukan merupakan suatu kewajiban. Kalau saya orang Islam, jam sekian saya harus sholat begini, jam sekian harus sholat ini, 5 waktu. Namun sak kobere sak elinge artinya tidak menjadi pokok, ya tidak boleh begitu. Orang Islam kok sholat sak kobere. Ya nek kober, ya nek ora kober ya nek kober maksudnya berkait dengan kesibukan. Nek lagi sibuk ya ora sholat, nek pas nganggur kober ya sholat. Nah terus
eling, nek eling ya sholat, nek ora eling, lah kuwi memang sholat ora mbok eling-eling, sholat itu ndak boleh lupa, harus diingat-ingat waktu-waktu sholat. Maka mesti saya tanyakan, apa sebabnya orang kok begitu? Kalau mau dia sholatnya sak geleme gitu, ya itu namanya adau sholat, menyia-nyiakan sholat. Kalau sholatnya semacam itu menyembelih tidak sah, tak boleh itu, karena dia bukan orang Islam. Kalau orang Islam itu ya ditegakkan sholat 5 waktu, dah itu sholat wajib. Perkara kamu sholat sunnah termasuk Idul Fitri, Idul Adha tidak sholat nggak masalah, tapi 5 waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya nggak boleh dikurangi satu pun nggak boleh. Maka kalau tadi hanya sholatnya kadang kala salat, kadang apa sebabnya? Nah kalau memang dia begitu sudah merasa jadi orang Islam ya tidak sah. Tapi kalau dia memang tidak tahu atau belum tahu, ya diberitahu. Tahu kalau dia tetap nggak mau berarti memang sengaja sholat sak geleme. Nah, jadi usaha. Kenapa mencari penyembelih untuk korban ibadah kok? Sak geleme, mbok cari penyembelih wong Islam banyak itu sing salate genah 5 waktu gak ada jelas, kenapa mengambil orang yang sok sholat seorang? Tidak sah kalau sholatnya tidak jejak 5 waktu, tidak sah sholatnya. Karena sholat Islam itu ditegakkan 5 perkara, termasuk salah satu adalah sholat 5 waktu. Kalau sholatnya 5 waktu, ya itu Islam. Walaupun sholat 5 tadi sudah aktif dikerjakan 4 waktu, yang satu tidak pernah aktif, hanya 4 sudah. Iya wong bisa aku sholat ya mong 4 kuwi tidak sah, dia tidak termasuk orang Islam itu. Kalau orang Islam itu menegakkan sholat 5 waktu. Kalau 3 waktu sah, jangankan 3 waktu, 4 waktu aja tidak termasuk orang Islam. Maka kalau ini saya tanya, kenapa kamu suruh menyembelih kurban aja kok orang yang Islam tenanan sing sholatnya 5 waktu, kok kamu pilih menyembelihnya sholatnya kadang sholat kadang tidak, kenapa memilih, apa tidak ada orang Islam yang sholatnya 5 waktu gitu ya? Nah, apalagi orang yang KTP-nya agamanya Islam tetapi dia tidak melakukan sholat kemudian ikut kurban, bagaimana hukum dagingnya? Kalau dukung asal dia tidak yang menyembelih boleh saja. Dia ikut korban, ditip hujan, tapi yang menyembelih bukan dia. Ya. Karena Allah tidak mempermasalahkan KTP. Ya. KTP kan baru sekarang, walaupun KTP-mu Islam, kalau kamu tidak sholat, kafir. Ya, walaupun kamu tidak punya KTP, kalau sholatmu ajak 5 waktu, kamu Islam. Itulah. Jadi Islam dan tidak dilihat, bukan dilihat daftar KTP-nya. Allah tidak ngurusi KTP. Tapi kamu Islam tenan apa enggak? Kalau Islam sholatmu 5 waktu. Ya, kalau kamu tidak sholat 5 waktu walaupun sudah haji ya, wah mulai nganggo jeneng haji, nganggo topi haji dan sebagainya, nganggo jubah haji, ning ora sholat, bukan orang Islam kamu. Orang Islam. Lah orang Islam kok haji? Di sana enggak menolak. Mau wong ora salat ana asal kowe iso bayar uhan haji mah haji sana boleh, kamu ndak di sana ndak, yang penting diterangkan dalam paspor hajimu sudah. Nah, bareng kono ternyata ora salat. Allah yang tahu, mau kamu menipu bagaimanapun Allah tahu. Apalagi kalau orang tersebut ikut rombongan sapi bagaimana, San? Ikut rombongan kurbannya yang tadi Islamnya hanya KTP, kemudian ikut kurban pada rombongan sapi yang 7 orang tadi. Yang saya tanyakan, yang diikuti rombongan tahu apa enggak? Ya, misalnya ikut rombongan sapi, sudah 6, Islam kabeh, orang siji eneng sing masuk itu ora salat melu. Lah, rombongannya tadi tahu enggak kalau tidak salat? Kalau rombongannya tidak tahu, ya enggak masalah, artinya melu, mesti wong ana tidak tahu ngerti oh iki ya wong Islam mau melu titip korban. Kalau memang dia tidak tahu ndak masalah, tapi kalau dia tahu mestinya ditolak. Ini korban itu hanya khusus untuk orang Islam. Karena kamu bukan orang Islam nggak usah ikut di sini, urunannya ora sah engko marahi batal ke urunan saya gitu loh. Jadi kalau memang tidak tahu, ya wong tidak tahu.
Nah, bagi yang ikut kurban itu kalau dia sendiri, kalau dirinya sendiri mesti tahu kalau saya itu bukan orang sholat kok melu kurban. Ya, ada kok orang tidak sholat melu kurban, orang salat melu poso, itu ada kok. Apalagi orang salat melu Idul Fitri, oke banget gue. Nah gitu ya. Nah, itu Allah tahu kamu. Maka kalau kamu memang tidak sholat, hanya KTP-mu Islam tapi bukan orang Islam, kurban itu tidak diperintahkan, tidak dianjurkan. Maka kalau teman rombongannya tadi tidak tahu kalau dia bukan orang Islam, hanya KTP-nya Islam, insya Allah nggak apa-apa. Tapi yang bersangkutan ini yang tidak dapat nilai apa-apa. Tapi kalau dia tahu harus menolak. Rombongannya tadi tahu, wah ini orang ini nggak salat loh ini. Walaupun KTP Islam, saya tahu orang ini tidak pernah salat. Kalau ada yang mengetahui bahwa tidak sholat harus ditolak, nggak diterima. Nggak terima pun diterangkan biar dia untuk dakwah pada dia. Nah mas, maaf kalau kamu ikut aturan ini saya bisa menerima karena kamu tidak sholat. Yang diperintahkan untuk korban itu orang sholat, karena kamu tidak sholat maka kamu tidak boleh gabung di sini gitu lah. Loh saya tidak sholat tapi KTP saya Islam, saya tidak tanya KTP kowe iki sholat apa ora, karena kamu tidak sholat maka tidak boleh gabung kurban pada kelompok saya, ini nggak bisa gitu. Diterangkan itu. Karena banyak juga orang mengaku Islam, ya asal KTP-nya Islam dianggapnya udah Islam. Malah kurban barang melu, salat Idul Fitri ya melu, kadang-kala poso ya melu. Poso karena dua tengene apalagi anak-anak itu poso kabeh walaupun dia orang tidak sholat melu poso ya udah. Pekewuh poso pekewuh anak-anak itu poso masuk aku ora poso lah gitu. Malah ada lagi yang karena anak-anak poso dia bengi melu sahur terus kerja, dan di tempat kerja dia sebenarnya nggak puasa, mung ning omah gaya nih kaya wong poso lah itu. Karena menutup keluarganya jangan sampai anak-anaknya tahu kalau dirinya tidak puasa gitu. Maka yang begitu itu tidak sah. Kalau ikut, tidak usah diterima lah gitu. Apalagi di desa kita jumpai ada yang berkurban didaftarkan atas nama orang yang sudah meninggal. Bagaimanakah yang demikian? Apakah daging hasil penyembelihan hewan boleh dimakan? Ya diberitahu aja. Didaftarkan atas nama meninggal disembelih. Yang penting penyembelihannya cara Islam, ya dah, cara Islam. Dah disembelih diserahkan kepada panitia kurban. Nah, sedang yang menyerahkan di situ tadi mengatasnamakan bapaknya yang sudah meninggal. Kalau diberitahu panitia kalau ada orang yang berniat semacam itu diberitahu. Ya, diberitahu bahwa orang sudah meninggal itu tidak perlu dikorbani, adalah ada nih. Maka ini korban ya saya terima, tapi untuk pahalanya itu bagi yang korban. Karena kamu yang korban. Kalau orang bapakmu sing wis mati, sholat ora wajib apa boleh mbok korbani lah gitu. Dikandani nek gelem. Kalau dia juga orang Islam, ya, kemudian yang menyembelih tadi dengan Islam, dagingnya halal saja. Hanya dia tidak dapat. Nah, karena yang begitu saya yakin karena tidak tahunya. Tapi dia orang Islam. Apalagi jika kulit hewan kurban sudah disedekahkan kepada seseorang, tapi kemudian oleh yang bersangkutan dijual, selanjutnya uang hasil penjualan diinfakkan ke kas musola, yang demikian itu boleh apa tidak? Nah, maka itu kalau itu yang menjual yang sudah diberi tadi, saya rasa karena tidak tahunya. Maka penting ngaji itu penting. Ya. Ada juga yang diberi daging dia tidak mau makan daging kambing dijual ya ada. Apalagi zaman sekarang. Aku makan daging ning ora ning beras ya tak jualnya beras wae. Maka kalau di daerah-daerah yang semacam itu, ya, di samping diberi daging, beri beras dengan harapan supaya ini bisa makan daging, bisa makan nasi sehingga bisa untuk lauk. Karena kalau memang dia memang tidak punya beras untuk makan daging, tidak punya beras dan dagingnya
dijual laku untuk beli beras, saya rasa ya lebih baik begitu dia. Ya. Tapi kalau dia tahu tentang agama, aku diwenehi tak, kalau padahal daging kurban nggak boleh dijual. Dan Nabi itu makanlah dagingnya kalau kamu mau. Nah karena saya tidak mau makan daging ini, ya sudah saya nggak menerima saja, atau saya kasihkan orang lain yang benar-benar bagian, atau lebih baik saya tidak menerima karena tidak, biar diberikan yang lain yang bisa memakannya. Kalau saya terima, saya jual, saya terkena larangan menjual daging kurban. Maka kalau orang mengerti agama, tidak akan begitu. Tapi kalau orang mengerti agama tapi dia menganggap lebih penting kepepet, ya menjual kepepet, ya namanya terpaksa, boleh saja. Artinya bagi yang mengerti tentu tidak akan mau menjual daging kurban. Kulit ya begitu. Kulit, kalau saya memang diberi kulit tidak bisa memanfaatkan, dan lebih baik tidak saya terima. Tidak saya terima, berikan yang lain. Atau dimanfaatkan untuk yang kepentingan apa. Maka kalau di Jakarta berapa tahun yang lalu sudah, karena kulit itu ya, akhirnya kambingnya itu tidak dikleti, ini kulitnya tidak dicacah sejak masih, jadi bulunya dikerok dulu, ya, nanti kulitnya dicacah ketika masih hidup, itu masih wujud kulit itu, baru dibagikan, dibersamakan dengan daging itu. Nah kalau saat itu kulit dibagi masih dalam keadaan dicacah-cacah, itu dimasak masih enak. Ini wis garing lagi dicacah-cacah, ya enak dipangan. Itulah artinya teknis untuk supaya terbagi semua. Ya, di Jakarta dulu begitu, di Pondok Cabe dikerok itu dagingnya, dicacah-cacah terus dibagi, dimorke daging yang lain-lain itu. Apalagi dari jenis hewan kurban yang ada, apakah betul berkurban dengan kambing lebih afdol daripada sapi dan unta karena Nabi berkurban dengan kambing kibas? Tidak ada keterangan begitu. Semuanya afdol. Yang penting itu yang boleh dipakai kurban itu ya kambing, sapi, unta. Bukan karena Nabi berkurban dengan kambing terus sapi nggak boleh. Nah Nabi menerangkan kalau sapi boleh. Mengapa Nabi begitu? Ya, meringankan umatnya toh. Kalau semua korban sapi nggak boleh, dan padahal ada yang memang dia memelihara sapi untuk dia boleh. Nah tapi kalau diwajibkan sapi, bagi yang tidak mampu beli sapi kan berat, maka diterangkan itu sapi boleh. Ya. Maksimum untuk 7 orang. Kalau kamu kepengen korban sapi, boleh 7 orang. Ya, kepengen lagi lebih banyak dari lebih banyak lagi, boleh unta. Kalau unta, beli unta sendiri mahal, tidak mampu, ya sudah boleh urunan, boleh. Jadi semua afdol, sapi, kambing, unta semua afdol, karena itu dibolehkan. Yang dibolehkan oleh Rasulullah itu yang afdol pasti. Ya, kalau lebih afdol kambing tentu tidak boleh sapi, nggak boleh unta. Mesti memberikan afdol. Jadi yang penting kalau binatang kurban itu memenuhi syarat. Yang kurban pun memenuhi syarat. Nah syaratnya apa? Itu tadi kalau kurban, kalau memang kamu kepingin mau kurban sapi tapi tidak mampu beli sapi, sudah tidak usah sapi, kambing aja. Ya. Kambing sudah. Tapi nyata karena tujuan binatang kurban itu dagingnya dibagi-bagikan. Nah, menurut penelitian warga kita yang kerap jadi panitia kurban itu, katanya ya 1 ekor sapi yang gemuk itu ya dagingnya lebih banyak daripada 7 ekor kambing, katanya begitu ya. Nah kan lebih baik akan membagi daging, kalau dagingnya yang dibagi lebih banyak kan lebih berkah gitu. Maka daripada menyembelih 7 ekor kambing yang dengan 1 ekor sapi dagingnya lebih banyak sapi, maka daripada membeli kambing 7 belikan saja sapi 1
yang lebih berkah, itu tidak masalah, maka boleh juga, afdol juga gitu loh. Apalagi kalau kambing, mengapa itu? Karena kambing itu sebagian tidak bisa dibagi kan ya, sing digelem diberi di bagian teratai kambing siapa mau? Kambing bagian dengkul ke bawah itu yang diberi itunya kan juga susah untuk memasak. Tapi kalau kayak sikil sapi itu jadi gelem gitu, apalagi dari sikil sapi sok nggon pahanya tekan ngisor ya. Artinya dagingnya lebih banyak lah, lebih berkah, berarti membaginya akan lebih merata, lebih banyak yang dapat bagian. Itu tidak masalah, boleh itu. Apalagi mungkin kalau di sini umum orang memelihara unta juga kepingin untuk korban unta itu. Unta mungkin lebih banyak lagi juga. Dari lihat lehernya saja mungkin dagingnya itu lebih banyak daripada daging sapi. Tapi di sini usum unta ya, kalau di daerah sana kan unta. Jadi tidak masalah, kalau yang penting itu binatang yang dibolehkan semuanya afdol. Apalagi di kampung kami, kulit binatang kurban dijual dan dibelikan kambing, kemudian disembelih, dagingnya dibagi-bagikan. Bolehkah yang demikian itu? Ya, itu teh. Lalu kalau itu nanti korbannya termasuk atas nama siapa? Ya bingung dah, mulai rasa atas nama. Nah, atas nama Allah aja, semuanya lillahi rabbil alamin. Ya. Jadi kalau kamu panitia akan memanfaatkan kulit bingung, ya sudah. Yang menyerahkan binatang korban kepada panitia adalah los. Ini daging korban, saya mengorbankan kambing, ongkos pemeliharaannya sekian, udah kamu kelola. Nah sekarang sampai panitia, nah ini kulit-kulitnya banyak untuk apa ini? Nah mungkin ya udah lebih baik dijadikan binatang korban lagi saja sudah. Dan nanti yang dapat bagian siapa? Kalau ini bagian ganjarannya didum siapa, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang penting tadi daging apa itu, kulit-kulit tidak bisa dimanfaatkan daripada mubadir, dibelikan lagi binatang korban. Udah, kalau binatang korban lah ini kulitnya sing korban lek wong akeh sing duwe ganjaran sapa, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Nah, apalagi korban untuk satu keluarga itu sapi utuh 1 ekor, atau misal kita iuran di majelis yang 1 sapi buat 7 orang. Bagaimana maksudmu? Bagaimana untuk satu keluarga tadi bagaimana? Yang sapi tadi, misalnya 1 ekor sapi itu sudah untuk 1 keluarga, atau yang rombongan sapi tadi saat dia ikut urunan sapi, ikut rombongan itu buat 1 keluarga. Iya, yang penting 1 keluarga udah kurban tadi toh, urutnya untuk sapi. Tapi untuk sapi 7 orang. Dan 7 orang yang urunan, yang masing-masing keluarga yang ikut urun tadi kan sudah termasuk keluarganya. Ya, termasuk keluarganya. Ya, aja mempersulit diri lah. Mendingan lah, aku nek padahal tadi kan menyembelihnya Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Lah itu wong itu wa ali sapa engko. Nah, kabeh menyembelih itu, maka itulah kalau memang itu 1 orang tadi, sudah 1 orang berkorban untuk 1 keluarganya. Malah Nabi tidak hanya 1 keluarganya, untuk seluruh umatnya yang tidak bisa berkorban. Itu yang Nabi dah. Artinya sampai umat Nabi Muhammad yang tidak bisa berkorban, ya dah, karena Allah belum memberikan rezeki untuk berkorban, tidak usah terlalu kecil hati. Sudah Nabi Muhammad sudah. Artinya kamu tidak menanggung dosa, sudah ditanggung oleh Nabi tentang korbanmu, dapat kebaikan, ya dah. Itu juga mendidik pada umatnya. Maka kalau kamu mempunyai rezeki untuk korban, walaupun Nabi sudah niat begitu tadi, artinya membesarkan hati
umat yang tidak bisa berkorban itu menunjukkan pentingnya korban, sehingga yang bisa berkorban jangan jaga ke Allah menawi korban untuk umat aku rasa korban. Nah, itu bagi orang yang bisa korban, tidak korban memang tidak sengaja tidak memanfaatkan kebaikan korban itu. Tapi bagi yang tidak mampu, memang tidak mampu untuk korban hari itu, sudah tidak usah kecil hati. Sekarang saya sudah dikorbani oleh Nabi, mudah-mudahan tahun depan saya bisa korban sendiri gitu kan. Nah gitulah, jadi Nabi itu terhadap umatnya itu sangat sayang, ya, tidak mau memberatkan pada umatnya. Ya, kalau umat yang merasa tidak bisa korban, jangan merasa berat terus susah menderita, dan Nabi mengorbankan untuk umatnya. Tapi bagi yang mampu jangan mengabaikan ini, karena kurban itu sangat penting dan itu termasuk ibadah. Apalagi suami saya ikut patungan kurban sapi, dan waktu panitia kurban menanyakan kurban untuk siapa, beliau menyampaikan katanya untuk saya, istrinya. Sementara beberapa hari yang lalu saya sudah sempat memotong kuku. Bagaimana dengan yang demikian Ustadz? Mengingat saya tidak tahu kalau kurban itu untuk saya. Tidak apa-apa, boleh. Walaupun diniati, mengapa ditanya kurban untuk siapa? Panitia itu untuk gampang ke. Oh berarti untuk simu. Bukan nanti itu dicara itu perlunya nanti yang tercatat di situ itu nanti ya oleh panitia yang akan diantari daging gitu lah. Diantari daging, karena panitia itu mencatat siapa yang menyerahkan. Nah nanti yang menyerahkan daging itu nanti akan dapat antaran daging tadi. Apa dikandake istrinya, apa dikandake anaknya, boleh saja. Artinya nanti kalau ngeteri daging, tempat rumah anak saya begini, omahku kono sing dinggo anak seperti di sini ada rumah makan dia wah sing duwe anake. Faiz itu nama anaknya, ya Mas Faiz itu rumah makannya jenenge anaknya, jadi jenenge anaknya biar terkenal. Tapi orang yang mengerti dikiranya Faiz itu ya sing dodol kuwi, padahal anaknya masih kecil. Nah itu, tapi yang punya rumah makan, apalagi Allah, ini kamu kan menggampangi panitia, itu nek arep ngeter daging yang gini, saya terkesenum. Nah maka itulah dinamakan itu supaya memudahkan panitia. Perkara nanti yang dapat pahala siapa itu tadi sudah saya katakan urusan Allah. Bos tetap sopo-sopo Allah tahu siapa yang mesti aja dapat pahala dari korban siapa itu Allah tahu. Ora bakal keliru. Apalagi di tempat kami tinggal, daging kurban itu untuk upah yang membantu dalam rangka pembagian daging kurban. Malah pinjam timbangan saja, timbangannya yang memiliki itu juga dapat upah. Cara yang seperti itu, apakah kami boleh menerimanya? Tidak boleh daging korban untuk upah, itu nggak boleh. Lah kalau kamu menerima kamu sebagai penyembelih atau panitia diopahi dari daging, kalau kamu tahu ya tidak usah diterima. Upahnya daging ini jangan untuk saya, itu dibagi aja pada yang lain. Saya tidak kepingin, saya tidak mau menerima upah dari daging kurban. Nah gitu, katakan itu, karena orang yang tidak tahu ya gitu, panitianya itu sendiri berarti tidak tahu. Jadi panitia kurban kalau daging kurban itu nggak boleh diupahkan, itu dia nggak tahu itu. Ya, daging kurban itu upah, nggak boleh diupahkan, nggak boleh. Maka setiap yang menyerahkan binatang untuk korban sudah disertai upahnya, ya, tidak boleh diambilkan dari dagingnya. Nah, kebetulan kalau kamu termasuk jadi panitia, kok diupahi dari diambilkan daging korban tadi, kamu menolak karena kamu tahu menolak, oh saya tidak usah saja diupahi dari daging korban ini, enggak, saya enggak bisa menerima ini. Gitu. Nah, sebelum dibentuk panitia, kalau sudah masuk di madana diusulkan, ya. Nah untuk panitia ini nanti kebutuhan panitia termasuk yang dimakan dan sebagainya ini hasil daripada pengumpulan para penyerah binatang kurban masing-masing
dikenakan pungutan, kalau sapi berapa bayarnya, kalau kambing berapa. Lah itu nanti untuk kehidupan panitia. Dalam arti selama menjadi panitia itu yaitu diopahi dari situ, makan ya dari situ, kalau ada kelebihan disangoni dari apa itu boleh itu. Tapi kalau diambilkan dari dagingnya nggak boleh. Apalagi selain puasa Arafah, apakah ada puasa yang lain yang dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah? Karena ada yang bilang ada puasa pada hari Tarwiyah tanggal 9 Dzulhijjah. Ada lagi yang puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Sedangkan yang di brosur saya membaca hanya puasa Arafah saja. Ini mohon penjelasan. Ya sudah gitu aja. Yang kita ketahui kalau ada yang dari 1 sampai tanggal 10, ada yang mengatakan, kita itu jangan mudah bingung. Masa orang ngaji kok ada yang mengatakan tuh bingung. Kalau yang mengatakan puasa tanggal 1 sampai tanggal 10, nah dasarnya apa? Kalau orang mengatakan saja kan, orang mengata tanpa dasar nggak boleh kita. Maka orang yang berilmu mesti beda. Kalau yang berilmu itu, kalau yang mengatakan berdasarkan ilmu, nah tanya, bisa mengatakan mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu dasarnya apa. Nah kalau nggak ada dasar, nggak boleh kita. Kalau dasar puasa kita dalam brosur diterangkan puasa Arafah itu ya memang hanya tanggal itu, tanggal 9 itu puasa Arafah. Nah maka ketika orang-orang ibadah haji wukuf di Arafah, justru itu yang ibadah haji pun tidak boleh puasa Arafah itu. Nah yang tidak di Arafah tidak ibadah haji berarti disunahkan berpuasa, dasarnya ada hadis Nabi begitu. Nah kalau yang mengatakan mulai tanggal 1 sampai 10 dasarnya apa? Kalau hanya orang mengatakan tanpa didasari dari hadis Rasulullah, ya tidak usah dipakai, tidak usah didengar. Jangan kita melaksanakan ibadah hanya berdasarkan katanya. Allah katakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu melakukan ibadah yang hanya tanpa dasar ilmu, hanya dasar kata orang. Ya, kalau dasar kata orang kita tahu kan, puasa Rajab itu 1 hari puasa sama dengan 1000 tahun. 2 hari puasa pahalanya sama 2000 tahun. Nah, sudah. Padahal tidak ada orang yang hidupnya sampai 1000 tahun, nggak ada. Puasa sehari protokol 1000 tahun. Kata orang, nggak boleh hanya agama kok katanya. Walaupun dikatakan itu dari Rasulullah, itu pun harus dicek kebenarannya. Yang baru aja kita bahas kemarin sholat tasbih. Sholat tasbih itu kalau bisa setiap Jumat sekali, nggak bisa setiap sekali 1 bulan sekali, nggak bisa 1 bulan sekali, 1 tahun sekali, 1 tahun sekali nggak bisa seumur hidup sekali. Ya, hadis itu dikatakan qala Rasulullah. Bisa melaksanakan sholat tasbih itu semua dosanya yang besar, yang kecil, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, yang disengaja atau yang tidak disengaja, semua diampuni dosa-dosanya. Nah, itu kata orang berdasarkan hadis, ternyata hadisnya tidak bisa dipercaya. Gitu. Apalagi cuma katanya orang aja, katakan ini hadis saja perlu dicek kebenarannya, apalagi hanya kata orang. Nah itulah. Itu ya, maka kita orang ngaji harus beda dengan yang tidak ngaji. Kalau orang mengaji memang yang dikaji itu agama. Kalau orang mengatakan itu dari agama, tanyakan. Kalau itu dari agama, apalagi bentuk ibadah, mesti ada dasarnya. Dari Quran kah, dari hadisnya mesti ada. Kalau tanpa dasar Quran dan sudah dari hadis, walaupun orang mengatakan siapapun dia yang mengatakan apa itu ustadz, apa mungkin mengatakan dirinya ulama atau dia tidak usah dipakai. Ya, agama itu ya diwariskan hanya oleh Allah, ya Allah, oleh Nabi, itu Allah dan Rasul, yaitu kitab Quran dan Sunnah Nabi. Kalau kata orang nggak bisa dipakai. Apalagi ketika menyembelih membaca doa Bismillahi Allahu Akbar, lalu menyebut nama yang berkurban, dan apabila doanya menyebutkan Bismillahi Allahu Akbar lalu menyebut nama yang berkorban dan umat muslim yang belum mau berkorban, gimana Ustaz? Karena Nabi mengatakan ini kurbanku,
untuk keluargaku dan untuk umatku yang belum mampu berkorban. Ya, udah Nabi menuntunkan kamu untuk membaca itu kan suruh membaca Bismillah ya Allahu Akbar, udah Bismillah Allahu Akbar, udah betul. Ojo melu-melu Nabi ya untuk umatku lah, kowe mbok umatmu apa? Itu Nabi menyembelih membaca doa itu, tapi untuk umatnya diterangkan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Coba dibaca hadisnya tadi, yang membaca Bismillah kemudian Allah Akbar, Bismillah Allahu Akbar itu loh. Misalnya tuntunannya yang cetol ini dipakai rasa mengikuti. Nabi begini, kalau saya membaca jelas yang titip korban mbok sebut namanya barang raiso apa kowe. Ini titip pengukah. Halaman 5. Adab dan bacaan ketika menyembelih. An Anasin qala dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini amlahaini aqranaini qala wa ra'aituhu yadhbahuhuma bi yadihi wa ra'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima wa qala wa samma wa kabbara. Rawahu Muslim. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kurban dengan 2 ekor gibas yang bagus dan bertanduk. Ia, yakni Anas, berkata, saya melihat beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri, dan saya melihat beliau meletakkan kaki beliau di atas batang leher binatang itu. Ia, yakni Anas, berkata, beliau membaca basmalah dan bertakbir Bismillahi wallahu akbar dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. Hadis riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim. Ya, perawi ini perawi yang sahih. Jadi Nabi ketika menyembelih kurban itu membaca Bismillahi Allahu Akbar. Udah cukup tuh. Ya angel, terus yang bawahnya dibaca sekali. An Jabir bin Abdullah qala syahidtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-adha bil musalla falamma qadha khutbatahu nazala min minbarihi wa utiya bi kabshin fadzabahahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biyadihi wa qala bismillahi wallahu akbar hadza anni wa amman lam yudhahi min ummati. Rawahu Abu Dawud. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, aku sholat Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di musalla. Setelah beliau selesai berkhutbah, lalu turun dari mimbar, maka didatangkan seekor gibas, lalu beliau menyembelihnya dengan tangan beliau, dan beliau mengucapkan, Bismillahi wallahu akbar hadza anni wa amman lam yudzahi min ummati. Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar, kurban ini dariku dan dari umatku yang tidak berkurban. Nabi kan, tadi saya katakan, begitulah kasih sayang Nabi kepada umatnya. Ya, tapi cukup semua kurban itu cukup Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Dah cukup. Nah, Nabi sebagai pimpinan umat, bapaknya umat Islam seluruh dunia, Nabi tahu kan, barangkali umatnya ada yang tidak bisa berkorban, ya, walaupun sudah diterangkan korban itu hukumnya sunnah muakkadah yang sangat ditekankan, maka bagi yang tidak bisa berkorban, bukan tidak mau ya, tidak bisa berkorban, Nabi menggembirakan, memang tidak bisa berkorban karena memang tidak punya, Allah tidak belum memberikan rezeki untuk bisa berkorban tadi, maka Nabi di dalam berkorbannya Bismillahi wallahu akbar hadza anni, ini dari aku, wa amman lam yudhoha, dan pada umatku yang tidak bisa menyembelih korban, ya itu wa amman lam yudhohi min ummati, yang tidak bisa menyembelih korban dari umatku, gitu. Bab Nabi seluruh umatnya seluruh dunia, maka yang bisa korban tindakan korban, yang tidak bisa korban Nabi menggembirakan hatinya. Umat Nabi yang tidak bisa korban, korban. Nah kalau kamu mau sholat
mau menyembelih kurban mengikuti apa yang dikatakan Nabi, umatmu apa? Ummati gitu ya. Maka di situ diterangkanlah cukup yang di atas tadi. Ini riwayat Muslim, ya, riwayat Muslim. Jadi ini menurut hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tadi, Nabi cukup membaca di situ ya, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar, sudah. Nah itu. Adapun yang hadis di bawah tadi, karena Nabi sebagai bapaknya umat Islam seluruh dunia, ya tentu umat Islam seluruh dunia ada yang bisa kurban, ada yang tidak. Maka yang tidak bisa kurban digembirakan, tidak terlalu sedih lah. Dah, saya niati berkorban untuk umatku. Nah, gitu Nabi. Ya, kalau memang bisa, saya rasa orang yang paham tentang Islam, kalau bisa, tentu dia akan melaksanakan kurban. Nah, bagi yang tidak bisa, tidak usah sedih, tidak usah berkecil hati, tidak usah sedih hati. Sudah, Nabi sudah mengorbankan untuk umatnya. Masih ada? Ya. Sahkah dalam pemotongan hewan kurban yang dibantu oleh orang yang sholatnya tidak aktif? Membantunya gimana? Misalnya merobohkan hewan Tidak kurban. apa-apa, yang penting menyembelihnya. Ya, coba membantu menyembelih lah, itu yang tidak boleh. Menyembelih itu udah tidak boleh membantu. Nukuli pesone wong loro misalnya, yang loro sih wong ora salat. Itu orang ketika zaman Nabi melepaskan anjing untuk berburu, membaca basmalah, ya halal, binatang buruan ditangkap anjing nanti. Tapi kalau ada anjing liar yang ikut membantu menerkam binatang yang diburu tadi, akhirnya mati binatang yang diburu, dikerek dua anjing tadi, tidak halal karena matinya itu oleh anjing yang dilepas baca bismillah tadi atau digigit anjing yang liar tadi. Nah, kecuali kalau dibawa kepada tuannya atau majikannya tadi masih hidup, disembelih halal. Yang nyembelih majikannya tadi. Kalau dikerek dua anjing, yang satu anjing liar, satu anjing dilepas dengan baca bismillah tadi sampai mati, tidak halal. Nah, maka kalau membantunya merobohkan, membantu apa itu, ngucai sikile apa, ngucai buntutnya ikut menarik, yang menyembelih itu yang muslim tadi sah, nggak apa-apa. Yang penting yang menyembelih tadi. Apalagi bagaimana hukumnya orang yang memberi sedang dirinya sendiri tidak mau, tapi yang diberi jadi kesukaan orang yang diberi, misalnya diberikan jeroan. Tidak apa-apa, dia tidak mau. Kalau yang diberi suka, malah minta itu tidak masalah itu. Dia tidak mau. Ada lagi misalnya orang jeroan ya daging kambing lah, dia ini tidak mau makan daging kambing, malah dilarang dokter mukanya. Ya maka kalau kamu mau makanlah dagingnya. Ya, kalau tidak mau ya diberikan yang mau, tidak masalah. Jadi dalam kurban tadi sudah ada, makanlah dagingnya kalau kamu mau. Kalau tidak mau, bukan dijual, berikan yang mau. Nah, maksud jeroan tadi kamu nggak mau makan, berikan yang lain yang mau, apalagi malah menjadi kesukaannya, boleh saja. Jeroan itu ada yang orang mungkin hati, barang itu termasuk nggak boleh dimakan. Yang banyak kolesterol, dokter melarang makan hati, limpa dan sebagainya. Pokoknya jeroan, usus barang. Nah bagi yang mau silahkan diberikan, boleh. Apalagi satu rombongan sapi untuk 7 orang, kemudian ada satu orang yang tidak sholat tapi dia tetap ngeyel, lalu bagaimana rombongan yang 6 orang tersebut hukumnya? Ngeyel maksud dia wong kafir kok. Alah piye ngeyel, dikatakan karena kamu tidak sholat saya tidak bisa menerima urunanmu lah gitu. Tegas masa wong pitu, wong 6 dihadapi wong siji ngeyel kafir kok, malah weding. Ya gandeng kowe ngeyel tak tompo begitu, enggak boleh. Jadi terangkan biar kalau dia itu juga pelajaran bagi dia. Kalau kamu ingin korban, jadilah kamu orang Islam. Lah karena hari ini kamu belum Islam, saya tidak bisa menerima. Kalau kamu kepingin korban lagi besok tahun depan, kamu sudah jadi orang Islam, sholat lah baru saya terima lah gitu, terangkan begitu. Nah, yang nanti kurang satu orang ya digenepi, yang 6 tadi urun ditambah-tambah naik kepeksone 6 ya ora kuat ya ora sah belah sapi, tukoke wedhus wae kan.
Jadi jalan keluarnya kalau menurut Islam itu sebenarnya sudah mudah, kadang sulit itu mempersulit diri sendiri. Lawang gandeng ada purunan wong pitu, enaknya mau wong 6 wes carikan yang satu kafir ya ben ndak sah, korbannya nggak sah itu. Masa mau menurut tuntunan kok dia wong kafir kalah itu gimana? Apalagi di tempat kami panitia kurban diberi makan dan untuk lauknya diambilkan daging kurban tadi. Yang seperti itu bagaimana sih? Saya rasa nggak masalah. Karena daging kurban, ya, daging kurban itu saya yakin tidak semua yang kurban mesti diberikan sepertiga, apalagi kurban sapi kayak sepertiga, saya rasa jarang yang begitu, malah tidak lah. Lah yang lain tadi boleh dibagikan itu. Kalau boleh dibagi-bagikan, maka apalagi untuk dibagikan untuk makan yang kurban. Ya, asal tidak dijadikan upahnya itu untuk makan dari lauk daging di situ, asal daging itu ya sudah yang dibagi-bagi diberikan tadi, dia dapat bagian juga, boleh juga bagian dari yang kurban itu tak dibagi ya. Karena bagian maka dimasak bareng-bareng, dimakan bareng tidak masalah, boleh itu. Apalagi kalau memang supaya lebih mantap lagi ya, setiap ada yang menyetorkan sapi apa kambing itu beritahu ya, jadi sebagian kamu binatang yang kamu sembelihkan di sini nanti akan kami antar bagian. Nah bagian yang lain mungkin tidak sepertiga, kurang dari sepertiga, yang lain untuk makan panitia di sini lah, itu lebih halal lagi. Artinya si penyerah binatang kurban itu diminta halalnya untuk makan panitia di situ, tidak masalah, itu boleh itu. Udah. Satu lagi, Ustaz. Ya. Saya melihat pengurus pondok mendapatkan kiriman daging banyak, tapi dimanfaatkan pribadi sampai dengan daging itu didendeng, bahkan kalau dimakan sendiri bisa sampai 1 tahun. Yang seperti ini hukumnya bagaimana? Lah kok iso tadi dikirim dari pondok, kiriman dari mana itu? Pondok kita kan tidak tahu, kita belum pernah menyembelih, baru sekarang ini. Nah, ada hadis Nabi, ya justru di situ diterangkan, nanti hadisnya baru masuk ya, menyimpan 3 hari itu loh, menyimpan, jangan sampai kamu menyimpan daging kurban selama 3 hari. Artinya, belum ada, yang tadi belum dimasuk, tapi ada hadisnya itu, berarti kurang lengkap. Jadi orang kemudian daging kurban itu boleh sampai jangan menyimpan daging kurban lebih 3 hari. 3 hari itu maksudnya wis akeh kokean itu. Tapi kalau memang mudah sekarang ya 3 hari karena dimasukkan ke dalam freezer ya boleh aja. Itu maksudnya apa? 3 hari itu kalau zaman dulu kan belum ada freezer, kulkas, belum ada, disimpan sampai 3 dino kan basi itu, malah tidak termakan. Nah, tapi sekarang ya karena sepertiga mau dikasihkan itu tadi ya banyak, dimakan itu tidak cukup, ya, biar awet dimasukkan freezer boleh. Artinya di situ jangan berlebihan. Nah, nganti 1 tahun nih dikai pirang kuintal itu. Sebenarnya daging kurban disimpan sampai 1 tahun itu. Nah, sudah disimpan 1 tahun walaupun dimasukkan kulkas itu sudah tidak layak dimakan itu 1 tahun itu. Yang perintah Allah kan kulu mimma fil ati halalan thayyiban, ya, yang halal dan yang baik. Kalau sudah terlalu nyimpennya udah lama itu ya sudah tidak baik, itu tidak thayyib.